Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, kita berjumpa dalam program Islam Futuristik episode yang ke-97. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita terkait dengan kekekalan akhirat dibandingkan dengan kekekalan Allah yang sudah kita bahas di episode yang sebelumnya. Ada pertanyaan yang menarik di dalam forum kajian kita yang hari ini kita angkat sebagai tema kajian kita dikarenakan ini menjadi kajian pendalaman terhadap apa yang sudah kita bahas di episode yang sebelumnya. Ada dua pertanyaan yang akan kita gandengkan, kita bahas dalam satu kajian. Yang pertama adalah makna dari kata kekal. Apakah sebenarnya makna kata kekal itu? Dan kemudian terkait dengan kata kekal itu, apakah bisa dibandingkan kekekalan makhluk dengan kekekalan Tuhan? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, kemudian lebih jauh lagi. Ada kalimat bahwa semuanya ini bakal kembali kepada Allah. Apa artinya kembali kepada Allah itu? Kalau Allah itu kekal, maka semua yang kembali kepada Allah bisa dimaknai sebagai kekal. Nah, bagaimana Al-Quran menceritakan tentang hal ini? Oke, sahabat sekalian, kita akan masuk ke dalam penjelasan dari dalam Al-Quran di mana Allah mengajarkan kepada kita terkait dengan kekekalan itu. Kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Apa sesungguhnya makna kekal dan kemudian apakah boleh, apakah bisa dibandingkan kekekalan makhluk dengan kekekalan Allah? Dikarenakan di dalam kajian kita, di dalam forum kita muncul sebuah ungkapan atau sebuah sanggahan bahwa kita tidak bisa membandingkan kekekalan makhluk itu dengan kekekalan Allah. Semua yang ada pada makhluk ya tentu saja berbeda dengan Allah, termasuk kekekalan makhluk ya pasti berbeda dengan kekekalan Allah. Oke, kita akan membaca sejumlah ayat. Apakah benar bahwa Allah mengajarkan kepada kita untuk tidak membandingkan makhluk dengan Allah? Ternyata dari sejumlah ayat yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran justru adalah diperintahkan untuk membandingkan makhluk dengan Allah. Supaya apa? Supaya kita ini paham bedanya makhluk dengan Allah. Karena kalau tidak dibandingkan kita bisa terjebak menganggap makhluk itu segala-galanya seperti Allah. Makanya pelajaran yang paling dasar di dalam Al-Quran sesungguhnya adalah membandingkan makhluk dengan Tuhan. Supaya kita tahu Tuhan itu siapa, makhluk itu siapa. Ini diformulasikan di dalam ungkapan kalimat Tauhid. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu adalah perbandingan antara Allah sebagai Tuhan yang sebenarnya dengan Tuhan-Tuhanan yang lain selain Allah itu. Nah, ini adalah kalimat tauhid yang justru harus kita jelentrehkan dan penjelasannya ternyata secara teknikal ada di dalam Al-Quran. Dijelaskan dengan lebih mendetail lagi bahwa peniadaan selain Allah itu di dalam segala lini kehidupan. Terkait dengan kekuasaan misalnya, bandingkan kekuasaan manusia dengan kekuasaan Allah. Maka kita akan mendapati kekuasaan manusia itu terbatas. Kekuasaan Allah maha berkuasa, tidak ada batasnya. Terkait dengan kekayaan, kekayaan manusia itu sangat terbatas. Allah maha kaya, innallaha laghaniyun 'anil alamin. Allah maha kaya, tidak membutuhkan apapun dari alam semesta. Dan sebaliknya manusia fakir ilallah, dikatakan fakir, miskin, membutuhkan Allah. Manusia melihat, Allah maha melihat. Mesti dibandingkan justru bahwa manusia penglihatannya terbatas, penglihatan Allah tidak ada batasnya.
Pendengaran manusia terbatas, pendengaran Allah tidak ada batasnya. Awalnya manusia ada awalnya terbatas, awalnya Allah tidak ada batasnya. Akhirnya manusia ada batasnya, berakhir, Allah itu kekal tidak ada batasnya. Sahabat sekalian, mari kita lihat bagaimana Al-Quran justru membandingkan sifat-sifat kemanusiaan kita atau bahkan makhluknya dengan sifat-sifat ilahiyah itu. Misalnya di dalam surat Ar-Rahman ayat 26 dan 27. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Sangat jelas bahwa ini adalah sebuah perbandingan. Semua yang ada di bumi ini bakal binasa. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di bumi bakal binasa dan hanya zat Allah, zat Tuhanmu, wajah Tuhanmu yang bakal kekal selama-lamanya. Jadi justru kita diperintahkan untuk melakukan perbandingan makhluk dibandingkan dengan Allah, itu nggak ada apa-apanya, semua bakal binasa kecuali cuman Allah saja. Di ayat yang berbeda Allah juga berfirman lagi dalam banyak ayat terkait dengan perbandingan makhluk dengan zat Tuhan itu atau sifat makhluk dengan sifat-sifat ketuhanan itu. Dalam surat Al-Ikhlas ayat 4 misalnya, Allah menjelaskan tentang eksistensi Allah dibandingkan dengan manusia atau dibandingkan dengan makhluk yang lainnya, bahwa tidak ada yang setara dengan Allah itu. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Dia. Jelas-jelas ini adalah perbandingan. Jadi Allah itu justru mengajarkan kita membandingkan eksistensi makhluk dengan eksistensi ilahiyah. Di ayat yang lain lagi Allah mengajarkan lagi, misalnya surat Asy-Syura ayat 11, bahwa tidak ada yang sama dengan Dia. Laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Dan lebih jelas lagi pada surat Al-Qasas ayat 88 ketika Allah meniadakan segala sesuatu selain dirinya, bahwa semua itu bakal binasa dan yang kekal hanyalah eksistensi Allah semata. Kullu syai'in halikun illa wajha lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Segala sesuatu bakal binasa kecuali Allah saja. Baginyalah segala ketetapan dan kepadanyalah semua bakal dikembalikan. Jadi terkait dengan pertanyaan yang pertama kita sudah menemukan jawabannya dengan sangat lugas, sangat tuntas dari dalam Al-Quran. Apakah kita tidak boleh membanding-bandingkan antara makhluk dengan Tuhan? Justru pelajaran tauhidnya adalah disuruh membandingkan antara sifat-sifat kemakhlukan dengan sifat-sifat ketuhanan, agar kita tahu bahwa Tuhan Allah itu adalah eksistensi yang sangat berbeda dengan makhluknya. Jangan sampai disama-samakan. Itulah yang disebut sebagai kemusyrikan. Oke, itu poin yang pertama. Yang kedua adalah pertanyaan yang lebih jauh dan lebih mendalam lagi. Apakah yang dimaksudkan dengan kembali kepada Allah? Di bagian terakhir dari ayat yang kita bacakan tadi dalam surat Al-Qasas 88, Allah mengatakan, wa ilaihi turja'un, hanya kepada Allah lah semua bakal kembali. Di sini memunculkan persepsi Allah itu maha kekal, kalau kita kembali kepada Allah, maka kita juga bakal kekal. Sehingga seakan-akan kita ini tidak akan bisa musnah, tidak akan lenyap, dan sebagian kita berpendapat seperti itu, bahwa makhluk bakal kekal adanya. Bagaimana Allah mengajari kita tentang kekekalan makhluk terhadap kekekalan Allah itu terkait dengan kembali kepadanya itu. Istilah kekal di dalam Al-Quran sesungguhnya berasal dari sejumlah diksi, sejumlah istilah yang berbeda-beda, tetapi di dalam bahasa Indonesia semuanya diartikan sebagai kekal.
Ada lebih dari 100 ayat yang menyatakan tentang kekal itu. Tetapi terdiri dari sejumlah diksi istilah yang berbeda-beda. Yang paling banyak digunakan adalah kata kholada. Kholidun, kholidin, fiha kholidun. Penggunaannya bermacam-macam bentukannya, tetapi berakar kata dari kata kholada. Apa itu kholada? Makna kata kholada adalah tinggal selamanya. Kemudian dalam bahasa Indonesia diterjemahkan, ditranslate dengan kata kekal. Nah, ini yang kemudian memunculkan persepsi seakan-akan kekal itu tidak ada habisnya. Nah, kita harus kembali kepada teks di dalam Al-Quran sendiri yang mendefinisikan kata kekal itu. Kata kholada, kata kholidun, kholidina fiha, dan seterusnya diulang-ulang lebih dari 70 kali di dalam Al-Quran. Maknanya adalah tinggal selamanya, tetapi ternyata dibatasi. Kata selamanya itu dibatasi oleh Al-Quran sendiri. Bahwa selamanya itu ternyata terkait dengan selama ada langit dan bumi. Yang ini sudah kita bahas di dalam episode yang lalu, tetapi akan saya cuplik kembali dari surat Hud ayat 106 dan 108. Tidak saya bacakan semuanya, silakan Anda menengok kembali atau menyimak kembali episode yang lalu terkait dengan kajian ayat ini. Saya ambil saja bagian yang menyinggung atau mengutip kata kholada itu. Ternyata kata kholada, kholidun itu dibatasi sendiri oleh Allah selama ada langit dan bumi atau selama tempatnya masih ada. Kholidina fiha madamatis samawati wal ardu. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Surat Hud 106 sampai 108 itu menceritakan orang yang berada di dalam akhirat. Ada yang di dalam neraka, sebagian yang lain berada di dalam surga. Dikatakan yang di neraka maupun di surga, khalidina fiha, madamatis samawatu wal ardu. Kekal di dalamnya menggunakan kata kholada. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Madamatis samawatu wal ardu, selama tempatnya masih ada. Selama langit dan buminya masih ada. Jadi definisi kata kholada di dalam Al-Quran itu bukan suatu kondisi yang tidak ada batasnya. Jangan kemudian karena diterjemahkan sebagai kekal, lantas tidak ada batasnya. Bukan. Al-Quran mengajarkan kepada kita kata kholada itu dimaknai, dibatasi oleh keberadaan tempatnya atau keberadaan langit dan bumi. Di ayat yang lain kita sudah bercerita bahwa langit itu akan digulung oleh Allah di fase akhirat dan kemudian dihancurkan, diruntuhkan. Sehingga ketika jagat raya ini mengalami keruntuhan, kata kholada itu menemui batasnya. Kekal selama langit dan buminya masih ada. Itu yang pertama, diksi kata kholada. Diksi yang kedua adalah kata bako. Yang di dalam Al-Quran dalam bahasa Indonesia juga diterjemahkan sebagai kekal. Tetapi kata bako itu sesungguhnya bermakna tersisa. Sesuatu yang terus menyisa, tersisa. Tetapi kata bako itu sendiri dimaknai oleh Al-Quran dengan keterbatasan. Bahwa yang kekal itu ya hanya Allah, selebihnya itu bakal fana. Ayatnya sebagian tadi sudah kita baca di dalam surat Ar-Rahman ayat 26 dan 27 itu. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Kata bako itu dilekatkan kepada eksistensi ketuhanan. Dan langsung dibandingkan dengan sifat kemakhlukan yang fana. Bahwa segala yang ada di bumi, kullu man 'alaiha fan. Segala yang di bumi ini bakal binasa. Kecuali wajah Tuhanmu. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
Hanya wajah Tuhanmu, eksistensi Tuhanmu saja yang kekal. Dialah yang Dzul Jalali wal Ikram, yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Jadi sahabat sekalian, penggunaan kata baqo pun itu memiliki keterbatasan. Yang kekal adalah Allah, yang selain Allah bakal binasa. Itu adalah diksi yang kedua. Yang ketiga, Al-Quran menggunakan kata koror. Koror itu bermakna menetap. Ada tempat menetap. Misalnya yang digambarkan oleh Al-Quran terkait dengan penciptaan manusia di dalam rahim. Fi qororim makin. Allah menciptakan manusia dalam bentuk nutfah, salah satu fasenya digambarkan fi qororim makin. Berada di rahim, tempat yang kokoh. Itu digambarkan sebagai koror. Di dalam Al-Quran kata koror ini juga digunakan untuk menggambarkan keberadaan negeri akhirat, Darul Qoror. Nah, di sini dimaknai sebagai negeri yang abadi, yang kekal. Yang sesungguhnya lebih cocok dimaknai sebagai negeri tempat tinggal kita setelah kematian. Qoror adalah tempat tinggal, tempat menetap. Maka Allah berfirman misalnya di dalam ayat berikut ini, surat Al-Furqan ayat 76. Khalidina fiha hasunat mustaqarrau wa muqama. Mereka kekal di dalamnya, surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Jadi kata koror dalam bentuk mustaqarro digunakan oleh Allah untuk menjelaskan kata kholada. Kekal di dalamnya, di dalam surga itu sebagai tempat yang sebaik-baiknya untuk menetap dan untuk tinggal di sana. Artinya karena dikaitkan dengan kata kholada dan kata kholadanya itu dijelaskan oleh Allah. Kekal di dalam surga itu madamatis samawatu wal ardu. Sehingga tetap dikaitkan, dibatasi oleh Allah kalau tempatnya, kalau langit dan buminya masih ada, yaitu bisa dikatakan sebagai kekal. Tetapi kekal yang bersyarat, kekal yang ada akhirnya digantungkan kepada keberadaan langit dan bumi. Kemudian yang keempat, diksi yang digunakan oleh Al-Quran terkait dengan kekal adalah kata abadan. Abadan atau berabad-abad atau diterjemahkan sebagai abadi, itu juga digunakan untuk menjelaskan kata kholada. Khalidina fiha abada. Allah misalnya berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 57. Walladzina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Khalidina fiha abada dimaknai sebagai kekal di dalamnya selama-lamanya. Kata abadan bisa kita maknai sebagai berabad-abad, itu bukan bermakna tidak ada akhirnya. Meskipun sangat lama, tetapi berabad-abad itu akan berujung pada berakhirnya kekekalan itu sendiri. Kenapa? Karena kata kholidina itu oleh Allah sudah dibatasi terkait dengan langit dan bumi. Madamatis samawatu wal ardu, selama langit dan buminya masih ada. Begitu semua ini dilenyapkan oleh Allah, maka lenyaplah seluruh jagat raya beserta segala isinya. Kembali kepada Allah Sang Pencipta. Maka bagian akhir dari kajian kita ini, kita berujung pada kalimat, semuanya bakal kembali kepada Allah. Jadi apakah ini bukan berarti kekekalan itu sendiri? Kekekalan yang dibatasi oleh Allah, tetapi ternyata kemudian dikembalikan kepada Allah yang maha kekal. Oke sahabat sekalian, mari kita masuk ke dalam ayat yang berbeda terkait dengan semuanya kembali kepada Allah itu. Misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Mengapa kamu kafir kepada Allah,
Padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Ayat ini menggambarkan fase-fase drama kehidupan manusia yang melewati 5 fase, di mana dimulai dari tidak ada dan kembali kepada Allah. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Dulu kalian mati sebelum diciptakan, sebelum terlahir ke dunia ini, bapak ibu kita belum menikah misalnya, kita belum menjadi apa-apa. Digambarkan Al-Quran sebagai fase yang pertama, bahwa kita dulu mati. Fase yang kedua adalah dihidupkan di dunia, fa'ahyakum. Diciptakan di dalam rahim, kemudian dilahirkan ke dunia ini. Sekarang kita berada di fase yang kedua, fa'ahyakum. Kemudian dimatikan, masuk alam barzah, summa yumitukum. Kalian dimatikan, masuk ke alam barzah, di alam kubur, menunggu datangnya hari kebangkitan. Sehingga digambarkan setelah kematian itu kita dihidupkan kembali. Setelah summa yumitukum, summa yuhyikum, dibangkitkan, dihidupkan kembali. Di mana? Di alam akhirat. Jadi alam akhirat itu bukan akhir dari semuanya, karena baru fase keempat. Semuanya ada 5 fase. Ujungnya setelah alam akhirat itu adalah summa ilaihi turja'un. Kemudian kalian semua bakal dikembalikan kepada Allah. Jadi inilah yang saya gambarkan di episode yang lalu, bahwa akhirat itu akan memiliki fase setelah akhirat itu yang disebut sebagai kembali kepada Allah. Jagat raya beserta seluruh isinya ini bakal dilenyapkan, dihancurkan, diruntuhkan. Ruang jagat raya, waktu jagat raya, materi, energi, semua itu akan diruntuhkan di tempat di mana dia diciptakan pada awalnya, dan kemudian Allah akan menciptakan jagat raya yang baru lagi. Nah, Allah bercerita tentang itu di dalam surat Al-Anbiya 102-104, tetapi saya ambilkan bagian yang menceritakan tentang Allah meruntuhkan jagat raya itu, menggulung langit, dan kemudian menciptakan kembali di tempat di mana dulu Allah menciptakan pada awalnya. Yauma natwis samaa katayyi sijilli lil kutub kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dzan alaina inna kunna fa'ilin. Yaitu pada hari kami gulung langit seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati, sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Jadi sahabat sekalian, semua ini jagat raya dengan segala isinya, ruang, waktu, materi, energi, seluruh benda-benda langit dan peristiwa yang ada di dalamnya, itu bakal dilenyapkan oleh Allah. Dan kata dilenyapkan ini kemudian dikaitkan dengan wa ilaihi turja'un. Itu semua adalah kembali kepada Allah. Apakah ini berarti lenyap dalam arti memang tidak ada, musnah? Iya. Jadi sahabat sekalian, kita bisa melihat eksistensi makhluk itu sesungguhnya bersifat relatif, selalu berubah terus. Yang mutlak itu hanya Allah. Semua yang relatif ini berada di dalam yang mutlak. Marilah kita lihat segala sesuatu yang ada di sekitar kita, bahwa semuanya terus berubah. Jagat raya, ruangan ini terus berubah. Jagat raya sekarang ini berbeda dengan jagat raya kemarin, berbeda dengan jagat raya kemarin dulu, setahun yang lalu, miliaran tahun yang lalu, dan akan terus berbeda, berubah sampai miliaran tahun yang ke depan. Jadi, alam semesta senantiasa berubah. Yang kemarin itu sudah nggak ada, sudah lenyap. Ruang terus berubah. Waktu juga terus berubah. Waktu kemarin itu sudah nggak ada. Apalagi waktu setahun yang lalu. Waktu yang dulu itu sudah nggak ada. Sudah lenyap. Yang ada adalah waktu sekarang. Yang ketiga, materi. Materi jagat raya ini juga terus berubah. Bahkan bisa berubah menjadi energi. Materi itu lenyap, berubah menjadi energi. Energi sendiri berubah menjadi energi yang lain.
dari energi listrik menjadi energi mekanik, ya, menjadi energi elektromagnetik, menjadi energi segala macam, senantiasa berubah. Termasuk badan kita, ini sesungguhnya terus berubah. Badan saya hari ini itu berbeda dengan badan saya kemarin. Kenapa? Karena sel-sel kita, triliunan sel tubuh kita terus menua. Tubuh saya yang kemarin sudah nggak ada. Tubuh saya adalah tubuh saya yang hari ini. Besok akan berubah lagi. Segala macam benda di sekitar kita, katakanlah air. Air itu sesungguhnya juga bisa musnah, bisa lenyap. Ketika dia menguap, dicarilah airnya mana, nggak ada, sudah berubah menjadi uap. Tapi ada yang mengatakan uap itu juga air. Oke, ketika air itu kemudian terurai menjadi H dan O, karena air itu adalah H2O, ketika dia dielektrolisa kemudian terpisah antara hidrogen dan oksigennya, maka hilanglah air itu. Mana airnya? Sudah nggak ada, sudah lenyap. Yang ada, yang muncul adalah hidrogen dan oksigen. Sedangkan hidrogen dan oksigen itu juga terus berubah. Hidrogen itu kalau kemudian bergabung dengan hidrogen yang lain, dia akan berubah menjadi helium. Dalam reaksi namanya reaksi fusi. Kemana hidrogennya? Nggak ada, sudah lenyap, berubah menjadi helium. Oksigennya juga bisa berubah. Kalau ditambahi partikel subatomik di dalam intinya, maka dia bisa berubah menjadi atom yang lain. Sahabat sekalian, segala yang ada di jagat raya ini terus berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Sedangkan Allah itu adalah maha mutlak, tidak berubah. Maka ketika segala sesuatu ini dikatakan kembali kepada Allah, sesungguhnya memang lenyap. Dalam arti yang sesungguhnya yang sudah kita berikan analogi-analoginya itu. Ruang, waktu, materi, energi, semuanya bakal lenyap. Berubah menjadi sesuatu yang kita tidak tahu apa itu. Dan itu semuanya bakal kembali kepada Allah Azza wa Jalla yang maha kekal dalam arti mutlak sebenar-benarnya. Semuanya bakal lenyap. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Semuanya ini berasal dari Allah, milik Allah semata, berada di dalamnya, semua diliputinya. Dan satu ketika bakal kembali kepada Allah. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk yang kita tidak tahu. Karena sesungguhnya kita semua berubah. Apakah manusia masih akan ada? Tidak, akan lenyap entah menjadi apa, kembali kepada Sang Pencipta yang menciptakan kita dari tidak ada, diadakan dan kemudian akan dilenyapkan kembali kepada Allah dalam eksistensi yang kita tidak mengerti. Jagat raya juga akan dilenyapkan oleh Allah. Ruangnya akan lenyap entah menjadi apa, waktunya juga akan lenyap entah menjadi apa, karena waktu itu ada awalnya dan ada akhirnya. Materi, energi juga semuanya bakal lenyap entah menjadi apa. Intinya tidak ada saja, musnah, lenyap, semuanya bakal kembali kepada Allah. Hanya eksistensi Allah Azza wa Jalla. Sehingga di dalam Al-Quran digambarkan dalam surat Al-Hadid ayat 3. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Huwal awwalu wal akhir. Dialah yang awal, yang menjadi sumber dari segala eksistensi, yang terus berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Di mana? Di dalam diri Allah itu sendiri. Huwal awwalu, dia yang paling awal, tidak ada sesuatu pun selain dia di awal itu. Tetapi dia wal akhir, dia juga menjadi akhir dari seluruh eksistensi, seluruh realitas. Di mana pada saat akhir itu tidak ada semuanya. Selain Allah, makhluk itu nggak ada. Semuanya sudah kembali kepada Allah, menjadi eksistensi Allah itu sendiri. Dalam bentuk apa? Kita tidak pernah bisa membayangkan. Laisa kamislihi syai'un. Allah tidak seperti apapun yang kalian bayangkan. Tidak serupa dengan apapun. Ini menjadi pembatas bagi sifat-sifat makhluk, termasuk kekekalan makhluk itu.
Huwal awwalu wal akhir. Dia awal, dia akhir. Makhluk itu ada batasnya. Batasnya apa? Ya eksistensi Allah itu sendiri. Karena dialah sesungguhnya akhir dari segala-galanya. Jadi inilah yang dimaksudkan sebagai kita semua bakal kembali kepada Allah. Lenyap, musnah, berubah menjadi sesuatu yang kita tidak pernah tahu apa itu, dikarenakan Allah menciptakan kita dari eksistensi dirinya. Maka inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Semuanya ini, jagat raya beserta segala isinya berasal dari Allah dan semuanya bakal kembali kepada Allah. Oke sahabat sekalian, mudah-mudahan sudah jelas, sudah gamblang terkait dengan pemaknaan kata kekal yang diajarkan dalam Al-Quran. Itu bukan suatu sifat yang tidak ada batasnya, tetapi dibatasi oleh Allah. Batasnya apa? Awal dibatasi Allah, akhir juga dibatasi Allah. Segalanya bakal binasa. Kullu syai'in halikun illa wajah. Segala sesuatu bakal binasa kecuali wajah eksistensi Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.